Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Abidah, NIM 12210183120 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6C. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyusun laporan hasil observasi. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Indikator pencapaian yang pertama yaitu menentukan isi pokok laporan hasil observasi, yang kedua menjelaskan isi teks laporan hasil observasi yang diberikan dengan lisan dan tulisan, dan yang terakhir menentukan isi pokok, hal-hal yang dilaporkan, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi dalam video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menentukan isi pokok laporan hasil observasi, menjelaskan isi teks laporan hasil observasi, menentukan isi pokok dan hal-hal yang dilaporkan, serta menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kegiatan 1. Yuk mengenal teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Jadi, teks laporan hasil observasi dapat diartikan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Dapat diartikan juga teks yang menyuguhkan informasi yang membahas dan dianalisis secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan dengan sudut pandang keilmuan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama harus mengandung fakta, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga harus ditulis sempurna dan lengkap, yang keempat tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, dan yang kelima disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. Nah, yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, berbagi, terdiri, atau atas. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Kegiatan 2. Mari bersama memahami isi teks laporan hasil observasi. Nah, tolong disimak dan didengarkan baik-baik teks yang akan saya bacakan berikut ini ya. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor yang berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat.
Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong atau dalam bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek, yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak. Karena cirinya mirip dengan wayang golek, wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang kelitik. Wayang kelitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau dalam bahasa Jawa disebut suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, setelah kita mendengarkan teks laporan hasil observasi, sekarang kita membuat pertanyaan terkait isi laporan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah wayang itu? Yang kedua, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Yang ketiga, apa sebutan dari wayang yang muncul kali pertama? Yang keempat, apa saja gaya atau gagrak yang dimiliki oleh wayang purwa? Yang kelima, apakah fungsi dari pertunjukan wayang? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan wayang motekar? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan wayang suket? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya. Jawaban untuk soal yang pertama tadi, wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya di Indonesia. Jawaban untuk nomor 2, berdasarkan pembuatannya, wayang itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Untuk jawaban yang ketiga, sebutan bagi wayang yang muncul kali pertama adalah wayang purwa. Nomor 4,
Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrag seperti gagrag Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Untuk soal yang nomor 5, pertunjukan wayang berfungsi sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Yang nomor 6, wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater, bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Akan tetapi, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Dan jawaban untuk yang soal yang terakhir, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau dalam bahasa Jawa itu disebut suket. Nah, mengapa sih teks tadi itu dimasukkan dalam teks laporan hasil observasi? Jadi, teks tersebut itu dimasukkan dalam teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Karena ditulis berdasarkan hasil observasi, isinya objektif berdasar pada kenyataan dan objek yang dilaporkan yaitu wayang dituliskan secara detail. Baiklah, saya rasa sudah cukup pembelajaran pada kali ini. Sekian dari saya, jika terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.